Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita saat ini berada. Kita bersyukur sekali lagi karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Maka saat ini, di jam ini, kita boleh kembali ada dalam siraman rohani. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman, kiranya apa yang nanti saya sampaikan boleh jadi berkat bagi kita sekalian yang mendengarkannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Terlebih di saat-saat seperti ini Tuhan, di saat-saat yang mungkin membuat hati kami takut, khawatir dan lain sebagainya. Tapi kiranya kemurahan Tuhan melingkupi seluruh hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama saya kita membuka di dalam Mazmur 71. Mari Bapak Ibu Saudara bisa membuka Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ayat yang keempat, ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bapak Ibu, yang menjadi poin yang ingin saya sama-sama atau kita sama-sama bahas dengarkan pada saat ini ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membahas perikop ini adalah doa dari serangkaian doa yang kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Raja Daud sedang menaikkan sebuah doa-doa yang dia minta ke hadapan Tuhan. Dan salah satu doa yang dia tulis adalah doa minta perlindungan di masa tua. Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa Daud, kita tahu bagaimana dia sebagai seorang raja. Sekali lagi berkali-kali saya sering bilang, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya perlindungan yang luar biasa. Bicara tentang keamanan, perlindungan, Raja Daud memiliki semuanya. Tetapi yang aneh Bapak Ibu Saudara, ketika dia memiliki segala sesuatu itu, baik perlindungan secara jasmani, baik itu mungkin perlindungan-perlindungan yang lain yang mungkin bisa jadi harapan dia untuk melindungi dia di masa tuanya. Satu hal yang menarik bahwa Raja Daud, kita belajar, dia tidak pernah menaruhkan perlindungannya kepada segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal itu. Dia tahu, dia bisa kok kalau berlindung dengan seluruh pasukan yang dia punya sampai nanti masa tua dia. Bisa kok mereka backup Raja Daud kalau dalam bahaya atau dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Dia bisa kok berharap pada seluruh harta benda yang dia punya. Dia bisa kok berharap kepada pengaruh-pengaruhnya karena dia seorang raja dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah bahwa Raja Daud berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Jadi Raja Daud sejak muda, dia sudah mempunyai pola pikir yang hari ini perlu kita cermati, perlu kita renungkan, perlu jadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu, bahwa dia tidak pernah menaruhkan harapan dan perlindungannya kepada segala sesuatu yang ada di hidup dia. Termasuk seluruh jabatan yang dia punya, pengaruh, atau apa aja lah, harta benda yang dia punya. Dia raja kok, segala sesuatunya bisa buat harapan dia, buat menaruhkan perlindungan. Aku aman karena aku sudah safety dengan segala keadaan yang aku punya, dengan jabatan yang aku punya, aku raja. Tapi bersyukur kita belajar dari Raja Daud, dia tidak pernah sekalipun menaruh harapannya sejak muda. Dia bilang, ayat yang kelima dari Mazmur 71 ini, sejak muda dia sudah menaruhkan harapan dan perlindungannya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu Saudara,
Mari kita merenungkan kebenaran ini. Kiranya apa yang Raja Daud tulis dalam Mazmur 71 ini juga jadi doanya saya dan doa Bapak Ibu Saudara. Mari jangan taruh harapan kita, jangan taruh perlindungan kita, jangan taruh rasa aman kita sekali lagi kepada hal-hal yang dunia ini kita punya, yang dunia ini tawarkan. Taruh itu sama seperti Raja Daud menaruh seluruh harapannya dan kepercayaannya dan perlindungannya yang sempurna itu hanya di dalam Tuhan. Dia bicara bukan soal harta benda, dia bicara bukan hal-hal duniawi, tapi dia sedang bicara tentang sesuatu yang nilainya kekal, bahwa ada perlindungan yang kekal yang datang daripada Tuhan. Yang dikuasai, yang dilindungi adalah jiwanya. Karena kalau jiwanya dilindungi, jiwanya tentram, maka segala sesuatu boleh ada dalam hidupnya, tapi dia bisa melewatinya dan tetap kuat sebab ada jiwa yang dipenuhi dengan perlindungan Tuhan. Hari ini, jam ini, kiranya kebenaran ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Taruh harapanmu seperti Raja Daud menaruh harapannya hanya di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 71 ayat 5 sekali lagi, sejak muda, sejak Bapak Ibu Saudara dan saya semua yang dengarkan ini, bahkan sejak kita mengenal Dia, taruh langsung pengharapan itu dan juga perlindungan itu di bawah kaki Tuhan. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa mengakhiri sharing atau siraman rohani. Bapak, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar, sebuah pelajaran yang penting dari seorang Raja Daud. Dia seorang raja yang punya segala sesuatunya, tapi dia tidak pernah menaruh harap percayanya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Dia taruh segala sesuatunya di bawah harapan dan juga perlindungan Tuhan. Ada sesuatu yang dia taruh, yaitu bukan bicara daging, tapi bicara tentang jiwani. Dia taruh jiwanya, rohnya di bawah kaki Tuhan dan perlindungan Tuhan, maka dia boleh tenang, dia tetap merasa aman sekalipun bergelora di sekelilingnya. Terima kasih, kiranya Tuhan tolong hari-hari ini, jam-jam ini kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Mungkin kami sedang berhadapan dengan banyaknya ombak dan gelora yang mencoba Tuhan memporak-porandakan kami dengan segala sesuatunya, tapi biarlah kami taruh harap, kami taruh perlindungan kami, jiwa kami bawa untuk dikuasai penuh hati pikiran kami oleh Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya dengan tetap percaya bahwa kami aman berjalan bersama-Mu. Tuhan, tolong seluruh kami yang mendengar firman-Mu, apapun kondisi kami Tuhan saat ini, mari Tuhan pegang kami. Kami nggak punya siapa-siapa, kami tidak bisa berharap kepada apapun di dunia ini, hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percayakan setiap kami satu persatu, apapun problem kami, apapun pergumulan kami, dan biarlah seperti Daud, kami akan belajar darinya, membawa seluruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.